dipersembahkan oleh Kebijakan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sonny Sumarsono selama 2 bulan ini banyak disorot publik karena beberapa perubahan kebijakan yang dilakukan PLT dinilai kontradiktif dengan kebijakan Gubernur DKI nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Apa sesungguhnya yang terjadi di balik beberapa perubahan kebijakan yang dilakukan PLT Gubernur DKI Sonny Sumarsono? Simak wawancara khusus reporter Cikal Multazam bersama juru kamera Said Kutub dan Irham Andri dengan PLT Gubernur DKI Jakarta Sonny Sumarsono. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sonny Sumarsono merubah beberapa kebijakan yang sebelumnya dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Jakarta saat ini menjadi magnet, dinamikanya yang cukup tinggi tentunya dengan beberapa perubahan yang dibuat menjadi sorotan publik. Lalu semuanya berkerucut pada satu pertanyaan, kenapa harus dirubah? Untuk menjawab pertanyaannya bersama saya sudah ada Pak Sonny Sumarsono. Pak Sonny, selamat pagi. Selamat pagi. Ini saya mengganggu waktunya nih di hari Sabtu ini nih. Ya. Pak Sonny, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya pengen tahu Pak, Bapak ini udah mau 2 bulan jadi PLT Gubernur DKI Jakarta. Ini DKI lagi cukup rame. Ya. Rasanya gimana Pak? Dalam satu kalimat yang simpel saja. Rasanya happy-happy aja. Happy-happy aja. Ini saya sebetulnya pengen ada respon yang lebih dramatis nih kan, pusing atau apa seperti itu. Biasa. Karena Biasa sebelum menjadi Gubernur DKI, saya menjadi pejabat Gubernur Sulawesi Utara. Dan sekarang posisi sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Jadi menghadapi permasalahan ini sesuatu yang biasa saja. Biasa Dinamika ini justru memberikan tantangan dan tanggung jawab saya yang lebih besar. Dan saya harus berhasil. Baik, ini berbicara mengenai menjadi seorang gubernur di sebuah ibu kota. Tentunya kita di sini berbicara juga mengenai leadership, kepemimpinan. Beberapa waktu lalu saya juga sempat memberikan peliputan, saya sempat mewawancara Pak Sonny soal Bamus ya, dana hibah Bamus ini yang sebelumnya dihentikan, kemudian Bapak putuskan untuk diberikan kembali. Bapak bilang, oh tiap pemimpin punya style yang beda, punya gaya yang beda. Sebetulnya style atau gaya Pak Sonny apa sih yang mau ditunjukkan sebagai gubernur ini? Saya ini style kepemimpinan saya itu ingin membangun sebuah interactive leadership. Kepemimpinan yang interaksi, kepemimpinan yang merangkul semua pihak. Bamus Betawi, ya, di dalam hal ini tentu membina masyarakat budaya Betawi, toh. Nah itu pun juga harus kita rangkul. Konsekuensi dari style leadership style yang saya terapkan di Jakarta ini merangkul semua pihak. Jadi semua pun yang konon kabarnya sulit dirangkul, saya rangkul. Wah, kemarin Pak Ahok bilang bahwa oh ini anggarannya juga diganti untuk sesuatu yang juga penting. Kemudian juga ada solusi lain untuk Bamus. Tapi Bapak kayaknya kekeh bahwa ini harus diberikan dana hibah ini. Apa pertimbangannya Pak? Pertimbangannya sederhana. Satu, Bamus ini sudah dianggarkan 5 miliar 2016 oleh Bapak Basuki Cahayapurnama. APBD sebelumnya. Berarti barang ini sudah ada programnya. Untuk apa, di mana, lokasinya apa. Nah, kemudian di stop. Yang kedua, saya melihat dinamika di lapangan. Membangun Jakarta itu tidak boleh lepas dari roh dan jiwanya. Roh dan jiwanya Jakarta adalah budaya Betawi. Karena itulah local wisdom yang memang harus tetap bisa hidup, berkembang, dan lestari. Karena itulah maka dalam hal kemudian quote and quote tidak pas sama lembaga yang membinanya, tidak berarti ini harus hilang. Karena itulah saya merasa bantuan Betawi harus dihidupkan. Saya yakin Pak Ahok juga sama berpikirnya, bahwa budaya Betawi juga harus hidup dan dikembangkan. Cuma ketika itu kebijakannya memang pikirannya lebih baik untuk kesehatan pendidikan buat masyarakat Betawi. Ya artinya kalau emang baik kenapa harus dirubah gitu? Nah itu maunya. Nah kalau saya betul, kalau saya ini baik. Kalau saya administratif saja. Karena peruntukan kita direncanakan dulu untuk mengembangkan budaya dan melestarikan budaya Betawi. Ya bukan untuk kesehatan dan pendidikan. Kalau ada perubahan ya nanti 2017. Dan oleh karena itu saya luncurkan dengan harapan jangan terlalu banyak mengecewakan lah. Ini udah usulan sudah ada, duit sudah ada, DPR sudah setuju, ya kita
lancarkan saja, dan ternyata memang mereka berbahagia. Mereka senang dengan adanya dukungan ini. Ada dua alasan lagi. Yang satu, Betawi itu ada peraturan daerah yang baru, nomor 4 ya, 2015 mengenai pengembangan dan pelestarian budaya Betawi. Saya masuk dalam bulan pertama, saya tanda tangan ini peraturan gubernur nomor 269 tentang operasionalisasi pengembangan dan pelestarian budaya Betawi. Ini kan perlu disosialisasikan oleh masyarakat Betawi kepada masyarakat Betawi untuk diimplementasikan dan seterusnya. Nah, kalau duitnya nggak ada bagaimana? Ya, kira itulah alasan saya kenapa ini kita harus konsekuen. Ketika perda keluar, pergubnya keluar, ya harus kita sosialisasikan. Nah, ketika tidak punya bensin, motor bagaimana bisa berjalan? Nah, maka kita berikanlah anggaran 2,5 miliar kepada Bamus Betawi ini untuk mensosialisasikan antara lain peraturan gubernur yang baru ini dan melaksanakan program-program yang telah dikembangkan oleh Bamus Betawi dalam bentuk proposal yang sejak setahun yang lalu sudah disampaikan kepada gubernur petahana. Untuk komunikasi Pak Sony dengan Pak Ahok sampai dengan sejauh ini itu udah seperti apa, Pak? Komunikasinya memang yang intensif di hari-hari pertama karena transisional. Yang kedua kami juga cukup lewat WhatsApp. WhatsApp komunikasi, ya klarifikasi yang akhirnya ya memperoleh lah. Kadang titik temu, ada sedikit perbedaan itu biasa. Yang ketiga model komunikasi sampai hari ini semua stafnya Pak Ahok yang dulu dipakai sebagai namanya tim percepatan gubernur, semua tetap saya pakai. Tidak ada satupun yang saya kurangi. Bekerja sebagaimana biasanya. Kemudian mereka saya minta, saya berikan laporan rutin sejauh memang diperlukan langsung kepada Pak Ahok. Sehingga Pak Ahok juga bisa memonitor yang saya kerjakan secara detail, secara jelas melalui juga mantan staf-stafnya yang sekarang juga membantu saya. Beralih ke informasi lain, Mahkamah Konstitusi menggandeng KPK untuk mencegah terjadinya praktik politik uang pada Pilkada serentak 2017 mendatang. KPK juga dilibatkan untuk memantau pasangan calon dan tim suksesnya. Jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2017 di 101 daerah, Mahkamah Konstitusi melibatkan KPK untuk mencegah terjadinya politik uang selama Pilkada serentak. Ketua MK Arief Hidayat mengatakan KPK berperan untuk memberikan pemahaman tentang praktik korupsi yang kerap terjadi pada pelaksanaan Pilkada. Arief Hidayat menjelaskan MK tidak mau pelaksanaan Pilkada serentak 2017 tercemari praktik politik uang seperti pelaksanaan Pilkada serentak sebelumnya. Kita sudah menyiapkan untuk kepentingan Pilkada 2017, kita sudah menyiapkan instrumen-instrumen yang kemudian kita sempurnakan supaya tidak ada suap, tidak ada apa-apa. Kita memanggil KPK. KPK saya undang untuk ikut memberikan ceramah-ceramah dalam rangka pencegahan. Jangan sampai peristiwa yang terjadi pada tahun 2013 ya terulang kembali. Ratusan warga mendatangi Polsek Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara, mendesak pelaku pembakaran rumah anggota DPRD Deli Serdang ditangkap. Dengan membawa poster berisikan kecaman, ratusan warga desa Namoriam, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, mendatangi Polsek Pancur Batu menuntut keadilan. Warga mendesak polisi menangkap pelaku pembakaran rumah anggota DPRD Deli Serdang yang sudah diketahui identitasnya. Polisi dinilai membiarkan pelaku bebas meski sudah dikenakan jeratan hukum. Massa mendesak pelaku pembakaran segera ditangkap dan diproses hukum. Massa mengancam kembali berunjuk rasa jika tuntutannya tidak dipenuhi polisi.